Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita masuk ke bab sistem reproduksi ya. Kali ini akan saya beri pengantar dulu tentang sistem reproduksi, baik pada mamalia, pada manusia maupun pada hewan-hewan lain. Jadi reproduksi ini adalah salah satu sistem di dalam tubuh makhluk hidup yang berperan sangat penting gitu. Jadi reproduksi ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau tidak ada reproduksi ini nanti akan terjadi kepunahan. Kalau kita ingat evolusi pembahasan dari Darwin ya, evolusi Darwin itu ada yang disebut seleksi alam. Jadi seleksi alam itu sebetulnya apa? Yang dapat bertahan itu adalah organisme yang mampu bereproduksi dengan baik, mampu menurunkan sifat kepada keturunannya melalui proses reproduksi, sehingga yang reproduksinya paling berhasil itu yang nanti akan tetap bertahan gitu, tetap eksis sampai sekarang. Tapi yang reproduksinya gagal itu yang nanti akan menjadi kepunahan di situ ya. Jadi reproduksi ini adalah salah satu penentu utama gitu keberadaan makhluk hidup. Sampai ada beberapa pembahasan gitu. Jadi tujuan utama makhluk itu hidup sebetulnya adalah untuk reproduksi. Ini pembahasan dari beberapa filsuf gitu ya. Tujuan utamanya adalah reproduksi, mempertahankan eksistensi spesiesnya gitu. Jadi ketika nanti usia kita terbatas dilanjutkan oleh anaknya, ketika anaknya nanti usia yang terbatas dilanjutkan lagi oleh anaknya lagi dan seterusnya gitu, supaya tetap ada di bumi ini. Tapi itu pembahasan yang terlalu dangkal sebetulnya karena hanya memandang dari segi fisik. Kalau kita sebagai seorang muslim tentunya tujuan kita hidup ini bukan untuk reproduksi. Tujuan kita ya sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Jadi tujuannya ya untuk beribadah gitu. Tapi salah satu jenis ibadah yang juga disampaikan dalam agama kita adalah perkawinan. Perkawinan itu adalah pernikahan, adalah perkawinan itu grogi saya kalau udah bahas perkawinan ya. Ya perkawinan itu juga salah satu bentuk ibadah. Kalau yang saya baca itu kutipan dari kitab Ihya, malah salah satu tujuan utama dari melakukan perkawinan itu justru bukan untuk melawan hawa nafsu gitu, bukan untuk mengekang nafsu, tapi tujuan utamanya adalah menggapai ridho Allah dengan cara melestarikan keturunan. Dan itu yang akan kita bahas di reproduksi ini. Jadi melestarikan keturunan itu sangat penting di dalam Islam, dianggap sebagai ibadah. Kenapa? Karena Rasulullah juga bersabda bahwasanya nanti akan banyak-banyakan umat dengan nabi yang lain. Karena itu Rasulullah menganjurkan supaya orang muslim punya anak yang banyak gitu. Tapi melihat kondisi sekarang kita juga nggak boleh punya anak terlalu banyak gitu ya, karena kita sedang menghadapi permasalahan overpopulasi gitu. Sekarang ini populasi manusia kurang lebih sudah 7 miliar manusia yang ada di bumi ini. Beberapa tahun lagi nanti akan meningkat sampai 9 miliar, sampai 11 miliar, dan diperkirakan akan meningkat terus gitu. Sampai suatu saat Thanos nanti turun ke bumi ya untuk memusnahkan sebagian populasi. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke sini aja. Jadi saya beri pengantar dulu tentang animal reproduction, reproduksi pada hewan. Jadi reproduksi itu apa? Reproduksi itu sebetulnya ya ini artinya doubling up for sexual reproduction gitu, overview. The two earthworm in this picture. Jadi di dalam gambar ini ya, di sini ada dua gambar cacing, kelihatan ya. Ada cacing satu dan cacing dua. Cacing ini sedang melakukan perkawinan. Tujuannya mereka kawin untuk apa? Untuk menghasilkan keturunan supaya spesies cacing nanti tetap eksis, keturunan mereka tetap ada gitu. Jadi masing-masing cacing di sini dia ada yang menghasilkan sperma dan mampu menghasilkan ovum. Jadi di sini ada dua cacing. Cacing pertama dia menghasilkan sperma, dia juga menghasilkan ovum. Cacing yang kedua dia menghasilkan sperma, dia juga menghasilkan ovum gitu. Jadi nanti ketika dua-duanya ini berhubungan, nanti yang hamil siapa? Bukan hamil ya, yang bertelur nanti siapa? Ya dua-duanya bertelur karena dua-duanya menghasilkan ovum gitu. Jadi ayah sekaligus menjadi ibu nanti dua-duanya ya. Satu kali berhubungan nanti dua-duanya langsung bertelur gitu nanti. And a few weeks new worms will
hatch. Dalam beberapa minggu, beberapa pekan, nanti cacing yang telur-telur cacing yang dihasilkan dari proses ini nanti akan menetas, sehingga kalaupun cacing ini nanti mati akan ada keturunannya gitu, sehingga tidak punah cacing. Sampai sekarang ini adalah gambaran sederhana tentang reproduksi. Jadi tujuan utamanya untuk mempertahankan keturunan. A population transient finite lifespans. Jadi setiap populasi itu punya masalah keterbatasan umur, ada usia hidupnya. Manusia sekarang kurang lebih usianya ya 60-an sampai mentok-mentoknya kisaran 100 gitu. Sudah nggak ada yang sampai 150 lebih gitu. Sudah nggak ada. Jadi karena keterbatasan ini, bagaimana cara kita mempertahankan spesies? Satu-satunya cara hanya dengan melakukan reproduksi, gitu ya. Ada dua cara untuk melakukan reproduksi ini. Ada cara secara aseksual dan ada juga cara yang secara seksual. Ini terjadi semuanya pada hewan ya, seluruh kingdom hewan itu ada yang mengalami seksual, ada yang mengalami aseksual. Kalau yang disebut aseksual itu adalah reproduksi, creation of new individual whose genes all come from one parent. Jadi satu orang tua akan menghasilkan satu anak, yang anak itu nanti sifatnya identik dengan induknya, gitu. Sifatnya identik dengan induknya, gitu. Karena tidak mengalami perkawinan. Jadi satu orang tua nanti dia bisa melakukan suatu proses reproduksi aseksual ya, tanpa berhubungan dengan jenis yang lain, sehingga nanti bisa menghasilkan keturunan yang baru. Sementara kalau reproduksi secara seksual itu adalah reproduksi dengan harus ada sepasang nanti ya, ada pasangan gitu. Creation of offspring, offspring itu keturunan, menghasilkan keturunan dengan cara ini fusion, menggabungkan antara gamet jantan dan gamet betina untuk membentuk zigot. Sama seperti yang terjadi pada manusia, ada gamet jantan yaitu sel sperma, ada gamet betina yaitu sel ovum. Sel sperma dan ovum nanti akan bersatu atau mengalami fusi menjadi zigot. Zigot ini yang selanjutnya nanti akan berubah jadi morula, blastula dan seterusnya sampai nanti menjadi bayi dan dilahirkan sampai bisa dewasa menjadi individu yang baru. The female gamete is egg. Jadi pada gamet betina itu adalah sel telur, kalau pada gamet jantan itu adalah sperma. Ini yang kita bahas pada kingdom hewan ya, pada kingdom hewan aja. Many invertebrates reproduce asexually by fission. Jadi ini pada invertebrata mampu melakukan reproduksi secara aseksual dengan melakukan fission. Fission itu apa? Fission itu pembelahan ya, pembelahan. Jadi dia mampu melakukan pembelahan secara langsung gitu. The separation of a parent into two or more individual of approximately the same size. Jadi nanti ini contohnya ada ini ya, kemudian nanti ketika dia ukurannya sudah membesar, dia akan membelah jadi dua gini, terbelah sampai nanti jadi dua individu yang baru gitu. Ini adalah contoh reproduksi aseksual tidak membutuhkan perkawinan. Sama seperti yang terjadi di bakteri gitu juga. Bakteri juga melakukan pembelahan gitu ya. Tapi yang ini kita bahas di kingdom animalia. Jadi kita nggak bahas pembelahan pada bakteri gitu. Cuma bisa dianalogikan. Jadi dari ukuran kecil nanti dia membesar, setelah membesar mengalami pembelahan jadi dua. Kemudian ada lagi proses reproduksi aseksual lain yang namanya budding atau pertunasan. Pertunasan itu in which two new individuals arise from outgrowth of existing ones gitu. Jadi dari satu organisme itu kemudian nanti bisa tumbuh menghasilkan organisme baru sampai nanti lepas. Ini ada budding ini ya, terjadi pada invertebrata, contohnya pada Coelenterata misalnya, atau pada Porifera itu terjadi proses pertunasan. Another type of asexual reproduction is fragmentation. Contoh reproduksi aseksual yang lain adalah fragmentasi. Contohnya sudah hafal pasti yang terjadi pada planaria. Is the breaking of the body into several pieces, some or all of which develop into complete adult. Jadi adalah pengerusakan atau pemisahan bagian tubuh menjadi beberapa bagian. Kemudian dari beberapa bagian tadi, sebagian atau seluruhnya itu nanti bisa berkembang menjadi
individu dewasa yang baru gitu. Contohnya planaria ketika dia dipotong jadi dua dari samping gini, dipotong kanan kiri. Nanti yang kanan akan tumbuh menjadi individu baru, yang kiri akan menjadi individu baru. Itu yang namanya fragmentasi. Berbeda dengan fission tadi ya, pembelahan. Kalau pembelah itu beda. Pembelah ya sudah, dia membelah jadi dua gitu aja. Tapi kalau ini bagian yang terpotong, bagian hanya separuh, nanti bisa menumbuhkan paruh yang lain. Itu yang namanya fragmentasi. Makanya disebut fragmen ya. Nah, di sini must be accompanied by regeneration. Jadi perbedaannya dengan fission tadi, dengan pembelahan, kalau pada fragmentasi itu ada regenerasi. Jadi bagian tubuh yang hilang karena dibelah itu nanti akan tumbuh lagi. Gitu. Most animals exhibit cycles in reproductive activity. Jadi sebagian besar animalia, sebagian besar hewan itu akan mengalami siklus dalam aktivitas reproduksinya ya. Biasanya ini berhubungan dengan perubahan musim, gitu. Perubahan musim. Jadi hewan-hewan itu berbeda. Ada yang fasenya setahun sekali baru melakukan reproduksi. Ada yang setahun 2 kali. Ada yang bisa bebas, seperti manusia itu bisa kapan saja. Ada yang sangat terpengaruh dengan waktu gitu pada hewan-hewan lain. Reproductive cycle, jadi siklus reproduksi itu fungsinya adalah kontrol, akan dikontrol oleh hormon. Jadi hormon yang ada di dalam tubuh juga dipengaruhi oleh environmental cues, jadi oleh kondisi lingkungan. Misal suhunya terlalu panas gitu, atau musim penghujan, itu nanti bisa jadi tanda untuk meningkatkan reproduksi bagi beberapa spesies. Animals may reproduce exclusively asexually or sexually. Nah, jadi hewan itu ada yang reproduksinya secara seksual, ada yang dengan seksual, ada juga yang bisa melakukan dua-duanya sekaligus gitu. Atau or they may alternate between the two gitu. Jadi nanti ketika kondisinya memungkinkan, misalnya tidak ada pasangan gitu, sulit menemukan pasangan, ada organisme yang mampu bereproduksi secara seksual gitu. Tapi ketika kondisinya tidak menguntungkan untuk melakukan secara seksual, akan lebih memilih dengan cara seksual gitu. Some animals reproduce by parthenogenesis. Nah, ini yang mungkin agak unik ya. Jadi ada beberapa hewan itu yang dapat menghasilkan keturunan dengan cara parthenogenesis. Parthenogenesis itu adalah proses in which an egg develops without being fertilized. Jadi individu betina itu nanti akan menghasilkan sel telur. Sel telur ini nanti akan berkembang menjadi individu baru tanpa pembuahan. Parthenogenesis. Ini contohnya komodo, juga pada beberapa kadal gitu. Parthenogenesis. Jadi tanpa pembuahan oleh sel sperma nanti bisa menjadi individu yang baru. Contoh di sini ada kadal ya. Among vertebrates several genera of fishes. Jadi ada beberapa jenis ikan, amfibi, juga kadal. Salah satunya ini adalah contoh yang namanya whiptail lizard gitu ya. Jadi ada kadal whiptail, kadal ekor cambuk gitu. Kadal ekor cambuk. Ini bereproduksi dengan cara parthenogenesis. Jadi telurnya nanti tidak dibuahi, tidak terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Kenapa nggak terjadi? Nggak ada pembuahan? Karena ini ada spesies yang unik. Say uniparens namanya ya, like whiptail lizard ini. Jadi dia seluruh spesiesnya itu hanya terdiri dari betina. Jadi tidak ada kadal ini yang jenis jantan, semuanya betina gitu. Nah, bayangkan sekarang cuma ada betina, tidak ada jantan. Artinya reproduksinya nanti gimana? Sel telur itu harus mampu menjadi individu baru tanpa mengalami fertilisasi. Nah, itu yang tadi disebut dengan parthenogenesis ya. Terus gimana caranya gitu? Gimana caranya kok bisa? Jadi kadal ini ada 2 jenis kadal ya, seolah-olah melakukan perkawinan. Tapi 2 jenis kadal ini adalah betina semuanya. Betina, dua-duanya betina. Tapi pada kondisi tertentu, salah satu kadal itu nanti dia bisa berperan seolah-olah dia itu seperti jantan, tapi dia tetap betina. Yang mempengaruhi apa? Adalah kadar hormonnya. Tadi di slide sebelumnya ya, dipengaruhi oleh hormon atau kondisi lingkungan gitu. Nah, ini contoh parthenogenesis yang dipengaruhi oleh hormon.
Jadi hormon estrogen itu adalah ciri utama pada betina, pada kingdom Animalia. Ini ketika estrogennya tinggi, kadal ini akan berperan seperti wanita. Jadi nanti dia akan menghasilkan sel telur, kemudian dia akan mengeluarkan telur gitu. Nah, ketika terjadi ovulasi, sel telurnya sudah dikeluarkan nanti ya, kadar estrogennya ini akan menurun drastis. Ketika estrogennya turun drastis, nanti kadal ini perilakunya akan berubah, seolah-olah dia menjadi kadal jantan gitu. Kadal jantan, akhirnya dia nanti akan melakukan seolah-olah berhubungan dengan kadal yang lain, tapi tidak melakukan hubungan betulan karena dia tidak punya alat kelamin jantan gitu. Jadi cuma seolah-olah aja gitu. Jadi ketika estrogennya tinggi, dia akan berperan seperti kadal betina. Ketika estrogennya turun rendah, dia akan berperan seperti kadal jantan. Selanjutnya estrogen naik, nanti dia akan seperti betina lagi dan begitu seterusnya gitu. Artinya walaupun spesies ini cuma betina, tapi tetap ada ritual perkawinan gitu, ritual seolah-olah perkawinan gitu ya. Jadi walaupun semuanya betina, nanti tetap bisa dihasilkan telur dan telurnya nanti akan matang gitu, tanpa fertilisasi sel sperma. Sexual reproduction. Nah, selanjutnya itu tadi contoh-contoh yang aseksual ya. Sekarang kalau yang seksual ini biasanya menghadapi suatu permasalahan dalam reproduksi seksual. Salah satunya adalah ini, seldom encounter a mate, kesulitan mencari pasangan gitu ya. Sulit mencari pasangan. Contohnya hewan-hewan yang misalnya hidupnya terisolir. Contoh cacing perut. Cacing yang tinggal di dalam perut kita. Ini kan dia sangat terisolasi. Tidak bisa ketemu dengan cacing jenis lain gitu. Akhirnya nanti dia berkembang ya cuma di dalam sini. Nggak bisa misalnya dia cacing jantan gitu, nggak bisa ketemu cacing betina. Berarti solusinya gimana supaya bisa melakukan perkawinan? Adalah hermaprodit, yaitu memiliki dua kelamin. Jadi contohnya seperti cacing perut, itu dia punya kelamin jantan maupun betina. Satu individu memiliki keduanya, baik kelamin jantan maupun reproduksi betina gitu. Jadi satu individu punya dua, seperti cacing yang tadi kita bahas di awal ya. Gitu. Jadi dia bisa kawin dengan yang lain gitu. Yang lain kalau dia sedang menghasilkan ovum, dia akan cari yang menghasilkan sperma. Atau kalau kedua-duanya bisa matang bersamaan, ya tinggal cari pasangan lain. Jadi nanti tetap bisa melakukan reproduksi walaupun dia terisolir gitu, kondisinya terisolir. Nah, di sini ada contoh hermaprodit lagi yang unik. Hermaprodit, another remarkable reproductive pattern. Ini sequential hermaphroditism. Jadi ini disebut hermaprodit tapi sequential. Jadi kelamin ganda tapi dipengaruhi oleh sequential, oleh kondisi tertentu, oleh waktu tertentu gitu. Jadi di sini ada ikan yang ada di karang ya. Ini sedang memakan bulu babi ceritanya. Ini disebut ikan prase di Karibia. Ikan ini jadi berhidup dalam koloni. Hidup dalam koloni di mana ada satu pejantan dan banyak betina. Cuma satu pejantan dan banyak betina. Nah, sekarang seandainya satu jantan itu mati atau misal kena pancing gitu, satu jantannya hilang dari koloni itu, berarti yang tersisa kan tinggal ikan-ikan yang betina. Mungkin nggak betina gitu, melakukan perkawinan, fertilisasi gitu. Ikan ini nggak bisa partenogenesis ya gitu. Jadi yang jantan sudah hilang, keluar dari populasinya, berarti caranya nanti gimana? Salah satu ikan yang ukurannya paling besar itu nanti akan mengalami perubahan menjadi jantan gitu. Jadi ada perubahan kelamin. Beda dengan cacing tadi ya. Cacing memang memiliki kelamin ganda, tapi kalau pada ikan ini kelaminnya satu, dia betina semua. Tapi ketika jantannya hilang, betina yang paling besar nanti bisa berubah kelamin. Tidak cuma tingkah lakunya, tapi juga alat kelaminnya nanti akan berubah, hormon-hormonnya juga akan berubah sampai menjadi ikan jantan. Contohnya di gambar ini yang biru ini ya. Biru. Jadi dulunya ikan biru ini adalah betina, dia berubah menjadi jantan. Kalau yang biru ini nanti hilang, mati, nanti ikan lain yang paling besar akan mengganti perannya sebagai pejantan. Ini uniknya hewan gitu ya, ikan. Jadi ada banyak sistem yang unik. Fertilization, terjadinya fertilisasi depends on mechanism. Jadi bergantung pada mekanisme help sperm meet eggs. Jadi mekanisme yang bisa membantu agar sperma bertemu dengan
sel telur pada spesies yang sama. Ingat ya, spesies yang sama gitu. Mungkin nggak kalau kambing sama sapi gitu melakukan perkawinan? Mungkin melakukan perkawinannya, tapi bisa nggak nanti telurnya matang? Tidak bisa, karena berasal dari spesies yang berbeda. Paling mentok itu nanti kalau satu genus itu masih bisa menghasilkan keturunan, tapi nanti keturunannya akan mandul gitu ya. Kuda sama zebra contohnya, kuda sama zebra itu bisa melakukan perkawinan, nanti bisa menghasilkan keturunan, tapi keturunannya nanti akan mandul gitu, keturunannya mandul, tidak bisa melakukan perkawinan lagi gitu. Jadi harus pada spesies yang sama untuk bisa menghasilkan reproduksi yang terus menerus gitu ya. The mechanism of fertilization, the union of egg and sperm, important part in sexual reproduction. Jadi memegang peranan penting, mekanismenya ini memegang peranan penting bagi perkawinan. Nah, di sini ada yang disebut fertilisasi yang pertama eksternal. Fertilisasi eksternal. Ini contohnya pada kodok ini ya. Ada kodok jantan dan kodok betina gitu. Ketika mereka kawin, yang terjadi adalah fertilisasi eksternal. Jadi pertemuan antara sperma dan sel telurnya itu terjadi di luar tubuh. Jadi betinanya nanti akan mengeluarkan sel telur, telurnya dikeluarkan, baru setelah telurnya keluar, pejantannya akan mengeluarkan sperma. Jadi spermanya nanti dikeluarkan di sini, sperma dan sel telur akan bertemu di luar tubuh induknya sampai nanti menetas jadi kecebong gitu. Ini contohnya pada amfibi ya, pada kodok, pada katak, pada ikan. Itu reproduksi eksternal. Pada beberapa hewan lain ada fertilisasi yang terjadi secara internal. Spesies yang mengalami fertilisasi internal, sperm deposit. Jadi sperma nanti akan disimpan, akan dikeluarkan ya di dekat saluran reproduksi wanita. Fertilisasi nanti terjadi di saluran itu, terjadi di wanitanya. Itu umumnya seperti itu. Nah, cuma permasalahannya kalau mau reproduksi secara internal ini pasti dia butuh timing. Yang pertama harus ada waktu yang sama dan harus ada perilaku reproduksi yang sama gitu. Perilaku reproduksi, contohnya burung satu nanti untuk melakukan perkawinan dia akan melakukan suatu ritual khusus, misalnya mengeluarkan kicauan untuk menarik burung yang lain gitu, atau melakukan suatu tarian atau memamerkan sayap gitu ya, supaya bisa melakukan reproduksi dengan betinanya gitu. Jadi harus ada ritual khusus gitu, behavior, kebiasaan. Kemudian di sini juga untuk fertilisasi yang internal dia membutuhkan requires compatible copulatory organ. Jadi butuh organ kopulasi. Organ kopulasi itu maksudnya organ antara yang jantan dengan yang betina itu harus cocok gitu, bisa melakukan proses reproduksi sehingga nanti fertilisasinya terjadi secara internal gitu. All species. Nah, di sini penting juga konsepnya ya. Jadi seluruh spesies yang ada di bumi ini dia bisa punya potensi menghasilkan keturunan yang jumlahnya jauh melebihi apa yang mampu ditopang oleh bumi kita, oleh bumi. Nah, ini nanti akan jadi permasalahan gitu. Kalau hasil keturunan, hasil reproduksi yang dihasilkan lebih banyak dari yang mampu ditanggung oleh bumi gitu. Tapi itu nggak jadi masalah karena nanti otomatis akan terjadi persaingan sendiri. Kalau jumlah populasi terlalu banyak, otomatis nanti akan bersaing. Dan dalam persaingan itu pasti nanti ada yang mampu survive, mau bertahan, dan ada yang mati gitu. Makanya pada hewan-hewan biasanya jenis-jenis serangga gitu ya yang keturunannya banyak, itu nanti kemungkinan bertahan hidupnya sangat kecil. Semakin banyak keturunan yang dihasilkan, itu potensi untuk bertahan hidupnya lebih kecil dibanding individu yang menghasilkan keturunan sedikit. Nah, di sini contoh adaptasi pada hewan yang terestrial, hewan yang hidup di darat gitu. Hidup di darat, kalau hewan yang hidup di air itu nggak terlalu masalah. Telur yang dihasilkan itu kan nanti selalu dalam kondisi lembab, jadi sedikit kemungkinan untuk rusak. Yang jadi masalah itu hewan yang hidup di terestrial, hidup di darat gitu. Ini akan sangat terancam kalau kekurangan air, nanti janinnya bisa
mati. Makanya ada beberapa modifikasi yang terjadi nanti ya. Secreting a shell, bisa nanti menghasilkan berupa cangkang, akhirnya bertelur maksudnya. Ketika contohnya ular atau kadal atau ayam gitu, unggas ya, dia akan melahirkan, akan bereproduksi, nanti keturunannya dikeluarkan dalam bentuk telur gitu, bertelur. Keberadaan cangkang ini kan nanti akan melindungi embrio dari gangguan luar gitu, dari gangguan panas atau dari gangguan yang lain, dari angin, dari hujan atau dari organisme lain gitu, bertelur. Tapi ada juga pada hewan tertentu ya, dia tidak menghasilkan cangkang, tapi dengan cara embrionya berkembang di dalam tubuh betinanya gitu. Jadi ada jantan dan betina melakukan perkawinan, nanti embrionya ini akan berkembang di dalam tubuh betina gitu. Nah, itu yang terjadi pada mamalia. Mamalia itu jadi ada 3 jenis sebenarnya. Ada mamalia yang namanya monotremata, ada mamalia yang namanya marsupialia, dan ada yang jenis eutheria. Kalau monotremata ini mamalia yang jenis awal yang masih bertelur, contohnya platypus. Jadi mamalia itu juga ada yang bertelur, contohnya platypus. Kemudian marsupialia, nah ini nanti embrionya akan berkembang di dalam tubuh betina, tapi ketika dia usia beberapa bulan gitu, belum siap untuk dilahirkan sebetulnya ya, nanti dia sudah keluar dari tubuh betinanya dan hidup di dalam kantung. Ini yang terjadi pada kanguru, hewan-hewan marsupial, berkembang di dalam kantung sampai nanti agak besar dan bisa hidup sendiri. Yang paling banyak yang ketiga itu jenis eutheria. Eutheria itu yang sudah punya rahim. Jadi janinnya nanti benar-benar berkembang di dalam tubuh induknya sampai nanti besar, sampai dia siap dilahirkan gitu. Itu contoh manusia juga. Nah, di sini ada beberapa tipe hewan juga untuk memastikan keturunannya bertahan hidup, jadi dengan cara menjaga offspring, menjaga keturunannya gitu. Jadi kalau banyak spesies setelah yang perempuan menghasilkan telur, misalnya betina bertelur, biasanya yang jantan kan kemudian meninggalkan aja. Tapi ini contoh ada kutu air ini ya, ini kutu air raksasa namanya. Kutu air raksasa jantan, ketika yang betina nanti bertelur, yang betina itu nanti akan menaruh telur di punggung yang jantan. Jadi telurnya ini nanti akan dibawa oleh kutu air yang jantan ini gitu sampai nanti menetas. Jadi yang jantan ini nanti akan bertugas melembabkan telur apabila terlalu panas gitu, supaya telur-telur ini nanti bisa bertahan sampai dilahirkan gitu. Jadi perawatan gini ya, atau namanya proses persalinan gitu istilahnya, ini nanti akan sangat berperan untuk ketahanan keturunannya gitu. Kalau pada hewan-hewan tertentu misalnya semut itu setelah menetas ya sudah akan dibiarkan saja oleh induknya. Tapi beda dengan manusia gitu, ada pengasuhan gitu. Pengasuhan ini akan memastikan supaya keturunannya nanti bisa survive, bisa bertahan hidup. Atau pada orangutan itu setelah dia dilahirkan, bayinya nanti akan ikut selalu sama induknya, digendong selama beberapa tahun, kalau nggak salah 4 tahun gitu. Setelah itu nanti masih selalu hidup di sekitar induknya gitu, sekitar ibunya. Jadi diasuh itu nanti otomatis kemungkinan bertahan hidupnya akan lebih tinggi gitu. Itu berbeda dengan organisme yang tidak diasuh. Ini contoh yang diasuh tadi ya, diasuh supaya kemampuan bertahan hidupnya lebih tinggi. Yang kemungkinan bertahan hidupnya rendah, contohnya kura-kura atau penyu. Penyu itu telurnya banyak, tapi kan ditinggal oleh induknya, tidak ada pengasuhan istilahnya, makanya nanti resiko kematiannya juga tinggi. Gitu. Oke, kemudian ini ya, untuk melakukan reproduksi, jadi makhluk hidup itu harus punya suatu sistem yang khusus gitu. Nah, ini nanti harus memiliki sesuatu yang disebut gonad. Untuk reproduksi secara seksual, makhluk hidup harus memiliki gonad. Gonad itu adalah organ yang menghasilkan sel kelaminnya, baik sel gametnya, baik itu sel telur maupun sel sperma pada hewan ya. Untuk hewan yang lain, beberapa jenis hewan yang lain tidak cuma gonad, tapi nanti lebih unik. Contohnya pada manusia. Kalau gonad pada manusia, pada laki-laki itu testis, pada perempuan ovarium gitu.
Tapi nggak cuma gonad itu aja. Untuk mendukung reproduksi pasti dibutuhkan yang lain. Jadi selain testis, nanti dia akan butuh kelenjar prostat, kemudian butuh kelenjar bulbouretral, butuh saluran vas deferens, butuh epididymis dan seterusnya, butuh struktur skrotum, butuh penis dan seterusnya gitu. Jadi tidak cuma gonadnya saja yang dibutuhkan. Nah, ini ada contoh hewan yang sistem reproduksinya masih relatif simpel, relatif sederhana. Ini contohnya, ini cacing ya, cacing pipih. Ini parasit cacing pipih, seperti cacing hati misalnya, parasit. Jadi di sini dia sederhana. Dia punya uterus di sini ya, ada oviduct, saluran, ada ovarium, kemudian ada mana lagi? Seminal receptacle, ada yang unik ini yang betinanya ya. Kemudian ada juga organ yang jantannya, ada testis, vas deferens, sperm duct gitu. Jadi ini adalah organisme yang hermaprodit, punya jantan sekaligus betina, tapi strukturnya masih sangat sederhana. Berbeda dengan di sini. Ini pada kebanyakan serangga. Contohnya di sini adalah lebah ya, lebah jantan dan lebah betina. Nah, di sini kalau lebah jantan dia memiliki yang pertama testis. Jadi ini ada gonadnya testis ya, sepasang. Setelah testis nanti ke vasa deferens, kemudian ada vesicula seminalis, sama seperti manusia ini strukturnya ya. Setelah itu nanti ada beberapa kelenjar tambahan, ada saluran ejakulasi, kemudian ada penisnya. Ini sudah lebih unik ini. Lebih unik. Kalau pada perempuannya nanti ada ovarium, ini yang besar ini ya, ada 2 ovarium, ada oviduct, kemudian ada spermateka, ada vaginanya. Ada kelenjar lainnya juga, ada kelenjar aksesoris lain. Ini contoh organ-organ reproduksi atau sistem reproduksi yang sudah cukup kompleks. Itu sekian dulu ya. Jadi kesimpulannya, reproduksi itu sangat penting untuk mempertahankan keeksisan suatu spesies dan bisa terjadi secara aseksual maupun seksual. Contohnya aseksual tadi ada apa aja? Aseksual yang tadi pertama ada fission atau pembelahan. Pembelahan ya. Yang kedua ada budding atau pertunasan. Apalagi tadi aseksual ada fragmentation. Ada fragmentasi. Ada apa lagi? Parthenogenesis. Ini contoh-contoh yang aseksual. Sementara yang seksual contohnya ini cuma satu tapi ada beberapa jenis tadi ya seksual. Contohnya hermafrodit. Hermafrodit sendiri tadi ada yang memang punya 2 jenis kelamin, jantan dan betina sekaligus, ada juga yang bisa berubah seiring waktu gitu, hermafrodit. Kemudian apalagi? Seksual hermafrodit ada yang memang jantan dan betinanya terpisah. Gitu. Kemudian fertilisasi pada seksual ini ya, harus terjadi fertilisasi. Fertilisasi tadi ada apa aja? Ada 2. Fertilisasi yang pertama yang eksternal, terjadi di luar tubuh. Kemudian yang kedua, fertilisasi yang internal, pembuahan terjadi di dalam tubuh. Untuk yang internal tadi ada syarat-syarat, banyak syarat yang harus dipenuhi ya. Salah satunya tadi apa? Harus ada organ yang mendukung untuk terjadinya kopulasi gitu. Jadi antara organ kelamin jantan dan betina harus cocok gitu untuk melakukan perkawinan. Sekian dulu untuk kali ini. Selanjutnya nanti kita lanjutkan ke organ reproduksi jantan dan betina pada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.